Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Andi Yuda Maulana. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka. Saya mengambil program studi di Ilmu Komunikasi. NIM saya 0451681514 dan saya dari UPBJJ Semarang, Jawa Tengah. Kali ini saya akan memaparkan tugas 3 dari perencanaan program komunikasi FSIK 4204. Tema yang saya angkat adalah peningkatan literasi digital di kalangan ibu rumah tangga melalui kampanye komunikasi semu, sehat, media sosial, dan uang untuk mencegah penyebaran hoaks dan penipuan digital di lingkungan ibu rumah tangga. Alasan pemilihan tema ini karena isu literasi digital sudah menjadi masalah umum bagi kalangan ibu-ibu rumah tangga. Di era ini, kepolosan ibu rumah tangga kerap kali dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan digital. Kejahatannya bervariasi, bisa berupa berita bohong atau hoax, terutama terkait kesehatan dan keluarga. Dan penipuan digital, belanja online, investasi bodong. Ibu rumah tangga merupakan peran sentral dalam kehidupan rumah tangga, sehingga diharapkan dengan peningkatan kemampuan literasi digital oleh ibu rumah tangga akan berdampak positif bagi anggota keluarga lainnya seperti bapak dan anak. Program komunikasi ini bertujuan memberikan pemahaman praktis dan perubahan perilaku. Struktur proposal PPK Planbook 5 bab. Pendahuluannya, seiring perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi berjalan, kejahatan digital juga turut mengalami peningkatan, tidak main-main. Korbannya pun bisa berbagai macam orang dengan latar belakang yang beragam. Dalam kasus ini, ibu rumah tangga adalah pihak yang paling banyak mendapatkan perhatian. Keseharian ibu rumah tangga yang biasanya berputar di lingkungan rumah saja, kadang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan untuk diri mereka sendiri. Menurut penelitian pola perilaku ibu rumah tangga sebagai pengguna media sosial di Kota Medan yang dilakukan oleh Emilia Rahmani, disebutkan bahwa ibu rumah tangga umumnya menghabiskan 3-4 jam per harinya untuk mengakses media sosial. Tingginya jam akses media sosial ini membuat kampanye peningkatan literasi digital di kalangan ibu rumah tangga patut untuk dilakukan. Terlebih mereka yang sebagian besar adalah manajer keuangan rumah tangga keluarga mereka, maka potensi kejahatan dan penipuan sangatlah terbuka. Kampanye ini mempunyai alasan kuat guna mengurangi potensi dari kejahatan digital yang bisa saja menimpa kalangan ibu rumah tangga. Rumusan masalah dari kampanye ini adalah bagaimana strategi komunikasi yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan mengubah perilaku ibu rumah tangga agar cerdas bermedia sosial dan aman bertransaksi digital. Tujuan dari kampanye ini adalah tujuannya untuk membentuk komunikasi ibu rumah tangga yang resilient atau tahan terhadap ancaman kejahatan siber dan informasi. Tujuan khususnya adalah meningkatkan kemampuan ibu rumah tangga dalam mengidentifikasi hoax sebesar 50%, meningkatkan penggunaan fitur keamanan OTP atau PIN pada aplikasi keuangan sebesar 40%, dan menurunkan angka partisipasi IRT dalam menyebarkan berita tidak terverifikasi. Manfaat dari program komunikasi kampanye ini adalah melindungi keuangan keluarga dan menjaga kerumitan informasi rumah tangga dan membantu lembaga seperti Kemenkominfo mencapai target nasional literasi digital. Lalu untuk analisis situasi dan khalayak, analisis situasi SWOT dari kampanye komunikasi ini adalah strength atau kekuatan. Tema semu dinilai sangat relevan dengan kebutuhan dasar IRT yang seputar uang dan sosial. Terdapat struktur komunikasi yang bisa memfasilitasi program kampanye ini, yaitu lembaga, PKK, dan arisan sosial. Weakness atau kelemahannya, IRT memiliki kesibukan yang lumayan tinggi sehingga kurang waktu dalam belajar formal.
sehingga akan ada gap kemampuan teknologi dalam individu ibu rumah tangga tersebut. Opportunities atau peluang, banyaknya influencer atau tokoh masyarakat yang didengarkan oleh ibu rumah tangga, dukungan provider telkom atau perbankan untuk literasi digital bagi ibu rumah tangga. Threats atau ancaman adalah modus penipuan finansial dan tipe hoax berubah sangat cepat mengikuti tren yang sedang terjadi. Demografi dari kampanye ini adalah wanita usia 25-50 tahun, tingkat pendidikan bervariasi, dan pengguna smartphone aktif. Geografinya adalah fokus pada area suburban atau pinggiran kota yang memiliki akses internet cepat, namun literasi belum semerata di kawasan urban. Psikografi dan perilaku, pengguna aktif WhatsApp, Facebook, dan Instagram sangat peduli pada kesejahteraan keluarga, cenderung mempercayai informasi dari lingkungan pertemanan atau keluarga tanpa cross-check yang berlanjut, dan antusias pada konten yang berbau diskon atau promo belanja online yang mereka dapatkan secara daring. Lalu strategi komunikasinya adalah menggunakan pesan kunci, kampanye semu, sehat media sosial, dan uang digital. Slogannya adalah ibu pintar digital, uang aman, keluarga tenang. Pilar pesannya adalah berhenti sejenak, saring sebelum sharing, jaga rahasia atau OTP, kata sandi seperti menjaga dompet. Strategi komunikasinya adalah menggunakan pendekatan edutainment, edukasi yang menghibur, dan persuasi interpersonal, memanfaatkan figur atau ibu panutan atau ibu-ibu yang dijadikan pedoman dalam komunitas ibu rumah tangga. Taktik dan saluran media. Taktik offline adalah menggunakan arisan literasi, menyiapkan sesi sharing santai selama 15 menit tentang tips anti hoax dan penipuan di pertemuan PKK atau arisan RT. Pembagian stiker cek dulu untuk ditempel di cermin atau kulkas di rumah masing-masing. Taktik secara online-nya adalah pembuatan serial video pendek, Reels, TikTok, atau status WA. Isinya tentang komedi dengan situasi tentang keseharian ibu-ibu yang hampir tertipu promo palsu atau hampir menyebarkan hoax, penyebaran infografis secara lapor penipuan melalui grup WhatsApp warga. Lalu untuk anggaran dan jadwal pelaksanaan, anggaran yang diestimasikan adalah biaya produksi atau konten. Contoh honor kreator video reels, desain grafis, infografis, cetak stiker sekitar 5 juta rupiah. Biaya aktivasi lapangan, contoh konsumsinya, contoh konsumsi arisan literasi di 5 RW. Honor ibu-ibu panutan atau fasilitatornya 5 juta. Dan terakhir biaya admin dan komunikasi, contoh kuota internet tim, pulsa blaster WA sampai 1 juta. Jadi total anggarannya adalah 11 juta rupiah. Cukup mahal. Jadwalnya sendiri dibagi menjadi 4 bulan. Di bulan pertama adalah riset mendalam di lokasi target, produksi asepsi video dan grafis, pre-production. Bulan kedua ada peluncuran konten online. Secara masif pelatihan ibu panutan sebagai duta kampanye. Bulan ketiga adalah pelaksanaan arisan literasi di RW-RW yang ditargetkan atau di roadshow kan. Dan bulan terakhir adalah pemantauan berkelanjutan di grup WA dan evaluasi akhir program. Dan bab terakhirnya adalah evaluasi dan monitoring.
bagian ini adalah akhir yang menjelaskan atau mengukur apakah kampanye semu yang dilakukan berhasil mencapai target atau belum. Monitoringnya adalah pemantauan proses, mengecek kehadiran ibu rumah tangga di sesi arisan literasi. Memantau insight media sosial, berapa banyak views, share, dan komen positif pada video komedi literasi di grup WA atau Facebook. Melihat apakah stiker kampanye benar-benar ditempel di bagian rumah-rumah atau tidak. Lalu evaluasinya atau pengukuran hasil dengan metode menyebarkan kuesioner singkat pretest sebelum program dan post test setelah program kepada sampel ibu rumah tangga peserta arisan. Indikator keberhasilan KPI adalah minimal 70% ibu rumah tangga dapat membedakan berita fakta dan hoax dalam uji coba kuesioner pasca program. Minimal 80% IRT menyatakan mengetahui bahaya memberikan kode OTP kepada siapapun tanpa di-sharing terlebih dahulu. Lalu yang terakhir adalah ditemukannya penurunan laporan anekdotal kasus penipuan belanja online di level RT selama masa kampanye. Itu adalah pemaparan saya mengenai materi dari tugas 3 perencanaan program komunikasi FSIK 4204. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.